pembangunan hotel kami. Saya Juli Supriyanti berperan sebagai teknisi. Saya Amelia Putra Madiani sebagai General Manager. Saya Najwa Faiza sebagai CEO. Saya Naifatuna Afifah sebagai HRD. Saya Ainur Rizka sebagai FO Manager. Saya Dwi Astuti sebagai accounting. Saya Melisa Alhamdulillah sebagai Sales Executive. Saya Ikhlas Putra sebagai ekonomi. Saya Reza Purnama sebagai Sales Manager. Saya Bima Mayu Putra sebagai Head of Housekeeping. Berikut adalah slide yang menjelaskan tentang latar belakang. Alasan utama berkembangnya pembangunan atau pengadaan fasilitas seperti hotel atau ruang operasional. Untuk yang pertama itu terdapat pada pertumbuhan permintaan pasar, yang dimana meningkatnya pariwisata bisnis dan perkembangan wilayah menyebabkan kebutuhan akan fasilitas yang pendukung. Untuk yang kedua, potensi keuntungan dan investasi ekonomi. Sektor keuangan peluang keuntungan yang menjanjikan sehingga menarik minat investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk yang ketiga, peningkatan aksesibilitas dan teknologi terdapat pada ini bertujuan untuk memudahkan mobilitas masyarakat dan wisatawan sekaligus meningkatkan daya tarik layanan. Untuk yang keempat, perubahan gaya hidup masyarakat yang dimana dia membutuhkan ruang untuk bertemu, berinteraksi dan beraktivitas sosial budaya. Untuk kesimpulannya, pada latar belakang ini menegaskan bahwa pembangunan dilakukan sebagai respon terhadap perubahan ekonomi, teknologi, dan sosial masyarakat yang selalu berkembang. Di sini saya akan memaparkan peluang investasi strategis dalam sektor hospitality bandara yang memiliki fundamental bisnis kuat dan return yang menjanjikan. Visi kami sangat jelas, yaitu menjadikan hotel bandara pilihan utama yang menghadirkan akomodasi premium dengan efisiensi operasional terbaik. Jadi di sini kami tidak hanya ingin hadir, tapi kami juga ingin mendominasi segmen airport hotel di lokasi kami. Untuk mewujudkan visi ini, kami mempunyai 3 pilar misi yang eksekutable. Yang pertama, kami memberikan layanan unggul, pengalaman transit premium dengan kecepatan maksimal shuttle 24/7 dan check-in hanya dengan waktu 3 menit. Ini menciptakan repeat customer dan loyalitas yang tinggi. Yang kedua, ada okupansi optimal melalui lokasi strategis. Target okupansi kami lebih dari 80% via kontrak airlines dan korporat. Yang ketiga, rate superior. Dari efisiensi operasional dengan material yang berkualitas, berarti maintenance-nya 20-30% lebih rendah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan HRD. Yang pertama, di hotel kami, Hotel Dirgantara, tidak mampu memiliki birokrasi yang lambat. Kami merancang dengan perancangan struktur yang ramping. Ini bukan hanya untuk efisiensi, tetapi untuk menekan biaya operasional atau TFC. Dengan rasio karyawan dengan kamar yang lebih rendah dari kamar dari hotel konvensional yang lain, ini kami secara inherent mengurangi gaji bulanan karyawan. Untuk perekrutan, kami hanya merekrut personel dengan DNA service yang tinggi dan problem solving yang tinggi. Karena dalam bisnis transit, setiap menit yang terbuang adalah berarti kita kehilangan pendapatan. Yang kedua, pelatihan. Pelatihan kami bukanlah sekedar orientasi biasa. Kami melakukan pelatihan selama pre-opening 4 minggu penuh dirancang untuk hotel high efficiency. Kami menyadari bahwa kualitas teknis dan operasional hanya seefektif
Kemudian yang terakhir, berdasarkan efisiensi ini kami memproyeksikan modal sebesar 50 miliar akan kembali dalam waktu 30 bulan. Jangka waktu yang sangat cepat ini membuktikan bahwa berinvestasi di SDM yang berkualitas adalah kunci meraih ROI 6,67%. Baik, selanjutnya di sini kami akan masuk ke dalam estimasi anggaran dan proyeksi keuntungan. Untuk estimasi anggaran sendiri, total investasi yang dibutuhkan itu sekitar 50 sampai 90 miliar. Anggaran terbesar dialokasikan pada pembangunan dan konstruksi sekitar 30 sampai 50 miliar, dan itu mencakup fondasi, struktur bangunan, atap, lantai, dan fasilitas umum hotel lainnya. Besarnya tergantung desain dan kualitas material. Kemudian interior dan furnitur sekitar 10 sampai 25 miliar, itu berfokus untuk menciptakan kenyamanan dan nilai estetika yang menunjang pengalaman tamu. Selanjutnya peralatan operasional sekitar 5 sampai 10 miliar, meliputi AC, TV, sistem keamanan, dan IT. Terakhir, modal awal operasional sebesar 1 sampai 5 miliar, digunakan untuk biaya gaji, utilitas, pemasaran, dan stok awal operasional sebelum cash flow stabil. Selanjutnya dari sisi proyeksi keuntungan, kami menargetkan tingkat okupansi rata-rata 40 kamar terisi per harinya. Dengan asumsi tersebut, estimasi pendapatan kotor bulanan mencapai sekitar 5 miliar atau 336 juta keuntungan bersih per tahunnya. Secara bulanan, keuntungan diperkirakan sekitar 278 juta dan break even poinnya mencapai waktu kurang lebih 10 tahun. Proyek ini memiliki struktur biaya yang realistis, potensi pendapatan yang stabil, dan prospek jangka panjang yang menjanjikan bagi investor. Dengan manajemen kami yang tepat dan strategi pemasaran yang kuat, kami optimis proyek ini layak untuk dikembangkan dan didukung. Selanjutnya di sini ada skema investasi. Total kebutuhan investasi dalam proyek ini berada pada sekitar 50 sampai 90 miliar. Dari total tersebut kami membuka peluang kerjasama dengan skema pendanaan di mana investor berkontribusi sekitar 30 sampai 30 miliar atau 60%-nya. Sementara perusahaan atau pemilik menyediakan 40%, sisanya yaitu sekitar 200 miliar. Untuk proyek untuk pembagian keuntungan kami menerapkan skema profit sharing yang proporsional dan transparan, di mana investor akan mendapatkan 60% dari laba bersih dan perusahaan akan mendapatkan 40%-nya. Skema ini kami rancang agar sejalan dengan porsi kontribusi modal yang diberikan. Berdasarkan proyeksi kinerja usaha, net profit tahunan diperkirakan mencapai 3,336 miliar. Dari jumlah tersebut, bagi investor sebesar 2,1 miliar per tahunnya. Sedangkan bagi perusahaan sekitar 1,334 miliar per tahun. Dengan komposisi tersebut, return on investment atau ROI investor berada di angka sekitar 6,67% per tahun. Angka ini mencerminkan potensi pengembalian yang stabil, realistis, dan berkelanjutan. Seiring dengan pertumbuhan bisnis dan peningkatan tingkat okupansi di masa mendatang. Melalui skema ini, kami berharap dapat membangun kerjasama dalam jangka yang panjang yang saling menguntungkan antara Thunder sebagai investor dan kami sebagai pengelola usahanya. Baiklah, di sini saya menjelaskan tentang gambaran pasar perhotelan, yaitu pasar perhotelan di kawasan bandara tentu saja memiliki karakter yang berbeda dari hotel di pusat kota.
permintaan tamu di sekitar bandara Wah, belum kelihatan, Wak. stabil karena aktivitas di bandara Bajunya. sendiri berlangsung setiap hari. Adapun faktor yang mendukung tingginya permintaan hotel di kawasan bandara, yang pertama yaitu arus penumpang yang meningkat setiap tahun. Yang kedua, penumpang yang membutuhkan hotel untuk transit. Yang ketiga, aktivitas pekerjaan yang melibatkan bandara sangat tinggi, baik dari perusahaan swasta, BUMN maupun pemerintah. Keunggulan lokasi yang berada di dekat bandara, yang pertama yaitu tingkat hunian lebih stabil, yang kedua akses lebih mudah, dan yang ketiga cocok berbagi segmen, dan yang terakhir yaitu potensi kerjasama. Selanjutnya yaitu dengan lokasi yang strategis, desain modern, dan potensi pasar yang besar. Proyek pembangunan hotel Dirgantara merupakan peluang investasi jangka panjang yang menjanjikan. Kami mengundang investor untuk bergabung mewujudkan proyek ini dan menikmati keuntungan berkelanjutan. Kami siap mempresentasikan proposal lengkap beserta analisis lokasi, denah bangunan, dan simulasi keuangan yang lebih detail. Selanjutnya kita akan memasuki mengenai sebuah strategi atau strategi pertumbuhan. Strategi pertumbuhan bertujuan untuk meningkatkan okupansi, memperkuat layanan F&B, menjalin kemitraan, dan mengoptimalkan pemasaran. Hal ini bertujuan agar bisnis dapat terus berkembang secara berkemajuan dan daya saing semakin kuat. Pada pilar pertama, peningkatan okupansi. Peningkatan okupansi fokus pada segmentasi pasar atau dynamic pricing, yang dimana kami tidak hanya sekedar menjual kamar, namun kami main di segmentasi pasar dan dynamic pricing. Artinya kami akan selalu meningkat saat ideal menyesuaikan dengan season, tingkat demand, dan pergerakan kompetitor. Goalnya jelas, memaksimalkan revenue secara musiman. Yang kedua, strategi F&B. Kami menawarkan menu restoran yang menarik dan menawarkan event khusus seperti untuk paket wedding dan paket graduation. Yang ketiga, kemitraan. Selain menjalin kemitraan dengan mitra travel offline, kami juga mengoptimalkan menjalin dengan Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep hotel dari Hotel Dirgantara ini. Hotel Dirgantara ini sendiri adalah hotel yang sudah berbintang 4 dengan kapasitas kurang lebih 100 kamar dengan berbagai macam tipe kamar, mulai dari standar room, deluxe room, executive room, dan suite room. Untuk fasilitasnya sendiri, dia memiliki lobby modern dan lounge, restoran and coffee shop, meeting room atau ballroom, swimming pool, fitness center, rooftop garden atau sky lounge, area parkir luas, dan terakhir sistem keamanan 24 jam dilengkapi dengan CCTV dan akses kontrol. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang layanan utama hotel bandara Dirgantara. Yang pertama ada shuttle bandara gratis. Di sini menyediakan penjemputan dari bandara menuju hotel secara gratis. Yang kedua ada check-in dan check-out cepat. Di sini bertujuan agar kamu tidak perlu menghabiskan banyak waktu. Yang ketiga ada early check-in dan late check-out agar kamu lebih cepat fleksibel menyesuaikan dengan jadwal penerbangan. Selanjutnya ada informasi jadwal penerbangan. Secara aktual untuk membantu kamu agar mengatur waktu keberangkatan lebih baik. Selanjutnya ada luggage spot, yaitu bagasi yang aman dan praktis. Selanjutnya ada kamar yang nyaman dan wifi cepat, wake up bell untuk penerbangan pagi, dan keamanan CCTV 24 jam. Divisi F&B atau Food and Beverage Hotel Dirgantara adalah salah satu pilar utama pendapatan hotel yang terus berkembang dengan tren kuliner yang meningkat dan tamu yang semakin mencari pengalaman unik. Kami membuka kesempatan bagi investor untuk
berpartisipasi dalam pengembangan F&B yang lebih inovatif, modern, dan profitable. Yang pertama, divisi F&B memiliki fasilitas terminal tes untuk kapasitas 500 bed, gate 9 bar, kapasitas 250 bed, altitude cafe, dan banquet hall kapasitasnya 150 sampai 250 bed. Yang kedua, pencapaian saat ini tingkat okupansinya restoran 30%, pendapatan rata-rata per bulannya 3.800 juta, event cateringnya 10 event per bulan, customer rating 5/5. Selanjutnya ada divisi teknisi. Di sini teknisi sebagai fondasi untuk pembangunan hotel di Gantara. Sebelum memasuki penggambaran tugas dari hotel, penggambaran tugas dari teknisi nantinya, kami ingin memberikan gambaran mengenai hotel di Gantara kepada investor. Pertama, luas hotel di Gantara sekitar 3.500 meter dengan kapasitas kamar 100 kamar. Dengan fasilitas yang dimiliki parkiran luas. Dengan kapasitas yang sangat besar itu, kami menyediakan sekitar 120 karyawan dengan jangka waktu pengerjaan sekitar 26 sampai 28 bulan. Selanjutnya kita memasuki tugas dari teknisi dalam pembangunan hotel di Gantara. Pertama ada perencanaan dan atau analisis lokasi. Di sini kami membentuk sebuah tim untuk melakukan analisis lokasi secara langsung di lapangan untuk hotel di Gantara. Pertama, kami melakukan analisis lokasi untuk pengukuran lahan dan tanah. Untuk pengukuran tanah dan lahan, kami menyediakan satu tim, di mana tim tersebut menguji kelayakan tanah untuk pembangunan hotel di Gantara. Kami melakukan pengordoran sekitar 30-40 meter untuk menguji apakah tanah di sekitar pembangunan hotel di Gantara nantinya itu sesuai standar atau tidak. Ada kepatuhan KKOP atau Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan. Di sini kami membentuk sebuah tim untuk melakukan analisis dengan pihak bandara untuk mengetahui apakah hotel di Gantaranya sudah memenuhi kepatuhan hukum di sekitar hotel, hukum di sekitar bandara atau tidak, untuk mengurangi resiko kesalahan dari kepatuhan hukum di masa mendatang. Selanjutnya ada desain struktur. Kami menyediakan tim arsitek yang memenuhi standar pihak hotel di Gantara agar struktur dari bangunan hotel di Gantara sesuai dengan SOP dari teknisi kami. Desain struktur itu mencakup 3 hal. Yang pertama, sistem anti-bising. Kami menanam sistem anti-bising di sekitar beton untuk menjaga kenyamanan dari tamu yang melakukan kunjungan di hotel kami. Selanjutnya anti getaran. Kami juga menyediakan bangunan kami anti getaran untuk menjaga kualitas dari bangunan kami dan menjaga kenyamanan dari tamu yang mengunjungi hotel di Gantara nantinya. Ya. Terus yang ketiga ada MEP atau Mechanical Electrical Plumbing. Di sini kami menyediakan listrik cadangan untuk menjaga ketika terjadinya mati listrik tidak mengganggu kenyamanan dari para pihak konsumen yang mengunjungi hotel nantinya. Yang kedua ada penyediaan air otomatis mandiri. Ketika terjadinya selanjutnya ada penyediaan stok air mandiri. Kami menyediakan stok air mandiri agar mengurangi resiko ketika terjadinya kesalahan pada sistem air kami. Kami menyediakan stok air mandiri sekitar 3 hari dengan tangki besar untuk memenuhi kapasitas 100 kamar dalam jangka waktu 3 hari. Selanjutnya ada sistem kontrol. Di sini
Kami menerapkan sistem pintar agar sistem tersebut bisa digunakan ketika kawasan tersebut tidak ada area tamu, otomatis mati dan mengurangi risiko keborosan terhadap listrik dan air. Yang keempat, ada manajemen alat berat. Kami sebagai tim teknisi menyediakan dan keempat, ada manajemen alat berat. Di sini kami teknisi menyediakan alat berat untuk pembangunan hotel di Dirgantara. Alat berat yang disediakan ada 3 dengan 5 alat berat. Satu kren, 2 ekskavator, 3 pompa beton. Yang keempat, pengawasan konstruksi dan K3. Setiap harinya kami melakukan pengawasan terhadap karyawan kami, apakah mereka menerapkan APBD, apakah mereka menerapkan penggunaan pakaian sesuai standar dari K3 atau tidak. Selanjutnya ada jaminan tepat waktu. Kami juga menyediakan tim untuk melakukan evaluasi di lapangan. Ketika ada satu tim melakukan keterlambatan 1%, maka kami akan menambah satu orang ke dalam tim tersebut untuk menjamin bahwa bangunan ini tepat waktu. Lalu yang ketiga adalah kemitraan. Kami menjalin kolaborasi erat dengan mitra travel dan korporat untuk mengamankan BNB B2B market. Selain itu, kami juga melakukan optimalisasi listing di OTA atau online travel agent supaya visibility brand kita tetap aman dan optimal. Yang keempat, kami juga melakukan promosi menggunakan media sosial dan melakukan kolaborasi dengan influencer traveler, menggunakan promo musiman pada saat liburan dan high season. Dan yang terakhir, menggunakan web resmi untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Sekian presentasi dari proyek kami. Semoga kami mendapatkan investor yang bisa menginvestasi kepada kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.